Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah malam akhir tahun kita. Sebelumnya ada revisi sedikit di nomor 15 kata sambutan yang mewakili jemaat Inang Nyonya Napitupulu Boru Manurung. Hanya itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersekutu di Bait-Nya yang kudus untuk mengucap syukur kepada Allah yang memelihara dan menguatkan kita mengarungi tahun 2023. Kita patut memuliakan Allah karena Ia bermurah hati menghantar kita hingga ke penghujung tahun 2023 ini. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Karena itu, marilah kita bersujud dan mengarahkan hidup kita ke hadirat Allah yang Maha Kudus dan bernyanyi, muliakanlah Allah. Putranya diberikan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Kami juga bersyukur kepadamu, karena Engkau menyertai dan memampukan kami melakukan pekerjaan kami hingga di penghujung tahun 2023 ini. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mensyukuri kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Dengarlah hukum Tuhan di ibadah akhir tahun 31 Desember 2023, yaitu hukum Taurat pertama hingga yang keempat. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bila Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Sepanjang tahun 2023 ini, kami menyaksikan pertolongan-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Namun, kami terkadang tidak mensyukuri, bahkan cepat melupakan pertolongan-Mu, serta menutup mata dan hati untuk menolong sesama yang mengalami kekerasan, ketidakadilan, kemiskinan, dan kedukaan. Ya Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami supaya memuliakan Engkau selama-lamanya. Namun kami menyadari bahwa perintah itu tidak kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kami justru merusak kemuliaan-Mu melalui eksploitasi alam, sehingga mengakibatkan terjadinya bencana alam dan perubahan iklim.
Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nama Yesus Juru Selamat, Aku dibebaskannya. segala belenggu setan pasti direbukannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan malam ini di ibadah akhir tahun 31 Desember 2023 dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-7 hingga ke-8 diambil dari Alkitab Revisi 2. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab kamu akan masuk bersama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Yesus Semakin teguh pengharapanmu penuh, Yesus dalam hidupku, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Tiru perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pemberitahuan. Yang pertama, ibadah akhir tahun. Pada hari ini, Minggu 31 Desember 2023, masuk pukul 16 WIB berbahasa Indonesia dan pukul 19 WIB berbahasa Batak, diadakan ibadah akhir tahun di gereja kita. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana pensiun HKBP. Yang kedua, ibadah keluarga pukul 00 WIB. Pada hari Senin 1 Januari 2020 pukul 00 WIB adalah ibadah keluarga mengakhiri dan mengawali tahun. Ibadah akan diselenggarakan di rumah masing-masing untuk mensyukuri berakhirnya tahun 2023 dan menyambut tahun baru 2024. Acara ibadah keluarga disediakan gereja. Yang ketiga, kebaktian tahun baru. Pada hari Senin 1 Januari 2024 pukul 09.30 WIB bahasa Indonesia, di gereja kita ini diadakan ibadah tahun baru atau Parmingguan tahun naib baru. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial Naposo Bulung HKBP. Kita akan mendengarkan laporan pelayanan atau BERI dan laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta. Berita jujur tahun atau laporan pelayanan BERI tahun 2023 HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta. Pendahuluan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Raja Gereja karena berkat bimbingannya gereja kita HKBP Mampang Perapatan dipimpinnya berjalan dengan baik. Semua pelayanan rutin berjalan dengan baik, bertatap muka di gereja, layanan sekolah minggu remaja, Naposo, Ama, Ina, dan lansia. Di akhir tahun 2023 ini berjalan mutasi pendeta resort dan kita sudah bisa selesaikan rapat jemaat sesuai dengan aturan peraturan HKBP 2002, sehingga program kerja 2024 langsung kita laksanakan sejak awal Januari sesuai dengan keputusan rapat itu. Pada tahun 2023 HKBP membenahi diri dengan profesionalisme penata layanan, dan di tahun 2024 ini HKBP menyegarkan pelayanannya bagi dunia dengan tema Okumene Inklusif. Diharapkan semua aras aktif peduli menata pelayanan kebersamaan bagi sesama, warga, jemaat, interjemaat, dan interfaith, sehingga moral dan spiritualitas Kristiani dapat dirasakan oleh semua pihak. Hal ini sejajar dengan gerakan peningkatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
oleh negara kita. Karenanya di tahun 2024 ini, di mana negara kita melaksanakan pesta demokrasi bangsa, HKBP sekaligus melaksanakan okumene inklusif. Berdasarkan dinamika jemaat kita tahun ini, sebagaimana tampak dalam berih laporan singkat atau highlights perjalanan tahunan, akan dimungkinkan untuk mengembangkan pelayanan jemaat di berbagai bidang dengan pola atau bentuk kegiatan untuk menjangkau warga jemaat yang selama ini masih belum optimal keaktifannya. Dalam doa dan harapan besar akan peran serta kita semua, maka spiritualitas dan moral Kristiani kita akan semakin teguh dan berpengaruh positif sebagai berkat bagi dunia yang sebagaimana harapan visi HKBP. Demikian kata pengantar ini, dengan harapan kita penuh semangat dan optimis yang teguh. Jakarta, Desember, Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan, Pendeta Robert Pandiangan, MTH. Pelayanan umum, kebaktian minggu. Setiap minggu dan hari raya gerejawi kita mengadakan kebaktian minggu dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak, kebaktian minggu variatif dan kebaktian sekolah minggu. Terlampir data-datanya di kebaktian minggu dan juga kebaktian minggu live streaming. 2. Pertangyangan week atau kebaktian week, pembukaan pertangyangan tanggal 20 Januari 2023 dan penutupan Jumat 24 November 2023 dilaksanakan di gedung gereja. Ibadah Pasion dalam rangka Jumat Agung dilakukan ibadah Pasion sebanyak 4 kali. 3. Penelan Alkitab. Semua kategorial dan persekutuan paduan sara melaksanakan PA berkala yang dipimpin oleh pelayan full-timer, yaitu remaja, pemuda, perempuan, Ina Hanna, Ina Deborah, Ama dan lansia. Sakramen baptisan kudus dilayankan 4 kali. B. Perjamuan kudus dilayankan 4 kali dalam tahun ini. 5. Bimbingan pengajaran baptisan kudus dilakukan 4 kali di dalam tahun 2023. Konseling pranikah bagi anggota jemaat yang akan ikat janji dan pemberkatan nikah dilakukan konseling pranikah 2-3 kali pertemuan sesuai dengan panduan HKBP. Katekisasi CD, retreat pelajar CD HKBP Mampang tahun ajaran 2022-2023 bertempat di Kinasi Resort Bogor. Pada tahun ini telah menyelesaikan katekisasi CD sebanyak 20 orang anak. Dan saat ini berlangsung katekisasi CD tahun ajaran 2023-2024 19 orang anak. Natal tahun ini mengambil tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Perayaan Natal tahun ini diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Sekolah Minggu, Ina Deborah, Remaja dan Naposo, semua keluarga di tanggal 24 Desember, tanggal 25 Desember, dan tanggal 26 Desember digabung dengan Natal Ama dan Ina. 7 sermon majelis jemaat. Yang pertama, majelis jemaat diadakan setiap hari Jumat, rata-rata yang hadir 13 orang. B. Guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu yang diikuti oleh guru sekolah minggu seksi sekolah minggu Dewan Koinonia yang dipimpin oleh pendeta. 8. Pembinaan atau kegiatan pendeta dan pelayanan tahbisan. Kompen Distrik A, Kompen Distrik Pelayan Full-Timer, HKBP Mampang Prapatan menjadi tuan rumah Kompen Distrik Pelayan Full-Timer tanggal 13 Maret 2023. 2. Pertukaran pelayan Distrik 8 DKI Jakarta. Ada 2 waktu, yaitu 7 Mei 2023 dan 5 November yang diikuti oleh pelayan full-timer. C. Verifikasi keuangan resort dan huria. Di tanggal 25 Januari dan tanggal 17 Mei 2023 bertempat di Sop Pemar Pikir
yang diikuti oleh pendeta resort, para tahun, bendahara jemaat, sekretaris jemaat. Di kunjungan pastoral Eporus bertempat di HKBP Duren Sawit tanggal 27 Januari 2023 dan kunjungan pastoral sekretaris jenderal HKBP secara khusus ke HKBP Mampang Perapatan yaitu pendeta Victor Tinambunan tanggal 2 April bertempat di gereja ini. 9 Purna Bakti Sintua tahun ini terlaksana acara pensiun Sintua Bapak Situhar Lesinaga. Penhabisan Sintua tahun ini terlaksana penhabisan Sintua HKBP Mampang Perapatan kepada 4 Sintua. Pembinaan pembekalan guru sekolah minggu yaitu di tanggal 14 Januari di GSG dan tanggal 18 Maret di HKBP Lejen Suprapto. 12 pastoral visitasi. Visitasi atau perkunjungan ke anggota jemaat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan pelayanan pastoral secara on-site dan virtual dengan menghubungi pelayan tahbisan. 13 peneguhan pemberkatan ikat janji pernikahan sepanjang tahun 2023 ada 4 keluarga. Pemberkatan pernikahan ada 2 keluarga. 14 paduan suara. Paduan suara di gereja kita, remaja, pemuda, perempuan, Inahanna, Ina Debora, Ama, lansia, gabungan, Maranatha, Manen, (15) Partamuyon. Kunjungan gerejawi terlaksana di tahun ini yaitu kunjungan Ina Debora HKBP Mampang Perapatan ke gereja HKBP Boyolali Resort Solo. Kunjungan Kor Maranatha HKBP Mampang Perapatan ke gereja HKBP Durenjaya Resort Durenjaya. Kunjungan dari seksi lansia HKBP TP Tojo. Kunjungan Kor Ina Debora ke gereja HKBP MT Haryono. Kunjungan paduan suara Maranatha HKBP Mampang Perapatan ke GKI Kebayoran Baru. 16 rapat pelayan Huria Resort Distrik Pusat. Rapat pelayan Huria bertempat di konsistori di tanggal 4 Desember. Rapat Parhalado HKBP Mampang Perapatan untuk membicarakan program dan anggaran berlangsung tanggal 8 sampai 9 Desember. Tanggal 17 yaitu rapat program kerja, menetapkan program kerja dan anggaran tahun 2024. B. Rapat resort dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2023. C. Sinode HKBP Distrik 8 Jakarta dilaksanakan di Green Forest Hotel Bogor yang diikuti oleh utusan pendeta, utusan Sinode Distrik, utusan resort. D. Rapat pendeta Hatopan berlangsung di Perkampungan Pemuda Jetun tahun 2023. Rapat pendeta berlangsung di Green Forest Hotel diikuti oleh pendeta resort dan pendeta fungsional tanggal 10 sampai 11 Agustus 2023. Dewan atau seksi atau paduan suara. Dewan Koinonia. Dewan Koinonia membawahi 6 seksi yaitu sekolah minggu, remaja, naposobulung, punguan ina, perempuan, Inahanna, Ina Debora, ama dan lansia. Pada tahun 2023 semua seksi berjalan dengan baik. Laporan terlampir di buku yang telah diberikan kepada kita. Secara keseluruhan acara berjalan dengan baik. Di Jumat Agung, Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dilaksanakan di Gereja Gedung Sekolah Minggu. Pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengadakan kebaktian
seperti biasa. Pertukaran pelayan guru sekolah minggu tanggal 16 April dilaksanakan pertukaran pelayanan guru sekolah minggu di kelas HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 3 utusan guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan yang melayani di HKBP Resort Serengseng Jawa, Sawah. Jambore sekolah minggu diadakan dan diikuti oleh sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan di Gunung Pancar, Bogor. Kenaikan kelas dan pelepasan anak sekolah minggu kelas 7 dilaksanakan di bulan Juli. Perayaan 17 Agustus di tanggal 26 Agustus turut berpartisipasi dalam memeriahkan perayaan HUT RI ke-37. Rapat kerja program sekolah minggu tahun 2024 yang diikuti oleh Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu dan Guru Sekolah Minggu di tanggal 28 Oktober 2023. Pesta Gotilon, anak sekolah minggu mengikuti kebaktian minggu dengan mempersembahkan pujian berupa kor diiringi alat musik tradisional Batak. Natal sekolah minggu berlangsung di tanggal 9 Desember. Program informal sekolah minggu yaitu bimbingan ekstrakurikuler musik berjalan dari awal tahun hingga bulan November. Bimbingan ekskul musik berjalan hanya piano. Transport coach swadaya orang tua. Pengadaan sekolah minggu yaitu berupa perlengkapan yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah minggu. Penambahan personel guru sekolah minggu untuk mendukung kegiatan sekolah minggu, maka diharapkan penambahan personil guru sekolah minggu dengan dibukanya pendaftaran bagi yang ingin menjadi guru sekolah minggu. 2 remaja dilaksanakan PA bulanan, latihan kor, kebersamaan awal tahun, sharing minggu pagi, seminar untuk memotivasi dan strategi siap memasuki perguruan tinggi bagi remaja yang sudah duduk di kelas 12. Di tanggal 18 diadakan seminar orang tua remaja, pelatihan tagading dan tari Batak seksi remaja. G2 bersama pemberangkatan ujian akhir. H kebaktian padang remaja. I parheheon remaja. J olahraga. K ibadah seminar kegiatan remaja distrik. Remaja HKBP Resort Mampang Perapatan turut serta di dalam seminar mengikuti perlombaan band remaja Naposo yang diadakan oleh Persekutuan Naposo Bulung Distrik 8 DKI Jakarta. Remaja Naposo juga mengikuti ibadah KKI Kebaktian Kebangunan Iman Distrik 8 DKI Jakarta. Perayaan 17 Agustus, Pesta Gotilon, perayaan Natal. 3 pemuda melaksanakan program PHD, latihan kor, renungan harian, kartu ucapan, online games, syukuran awal tahun, perayaan 17 Agustus, olahraga bersama, ibadah seminar, kegiatan Naposo Distrik, Parheheon, Pesta Gotilon, Natal. Yang tidak terlaksana di tahun ini adalah e-pray, electronic pray, podcast Namasa dan live Instagram, latihan dasar kepemimpinan atau LDK. Paropuan, yaitu yang terdiri dari Punguan Ina, telah melaksanakan PA Paropuan, retreat, syukuran awal tahun, Parheheon Paropuan, Persekutuan Paropuan Distrik, seminar perempuan, mengikuti acara atau mengikuti dan turut berpartisipasi dalam memeriahkan perayaan HUT RI ke-78. Natal. B. Inahanna melakukan program tahun 2023 yaitu PA Inahanna, syukuran awal tahun,
Kebaktian Padang Inahana Distrik 8 DKI Jakarta. Ina Deborah melaksanakan program PA Ina Deborah syukuran awal tahun, workshop hairdo dan nail art, tur Jawa Tengah, workshop memayat, kunjungan dan penghiburan, paduan sara, olahraga bersama, kebersamaan, Natal Ina Deborah, kegiatan distrik. AMA melaksanakan program PA AMA syukuran awal tahun, latihan kor, seksi AMA turut serta di dalam perayaan Pasca Sekolah Minggu, partisipasi dalam kegiatan AMA HKBP Distrik 8, mengadakan syukuran seksi AMA atas penhabisan rekan AMA menjadi situa, kebaktian penghiburan kepada AMA dan jemaat yang berduka. AMA turut berpartisipasi dalam memeriahkan perayaan HUT RI ke-78. Parheon AMA dilaksanakan di tanggal 15 Oktober di HKBP Mampang Prapatan dengan berbagai kegiatan. Perayaan Natal AMA dan INA pada tanggal 26 Desember. Lansia. Kegiatan lansia HKBP Mampang Prapatan yang pertama di kegiatan di lingkungan gereja HKBP Mampang Prapatan. PHDE yang dimulai 1 Februari tanggal 26 Agustus berpartisipasi dalam memeriahkan perayaan HUT RI ke-78. Kegiatan di luar lingkungan gereja HKBP Mampang Prapatan yaitu turut serta senam dan pembekalan lansia di Distrik 8 DKI Jakarta, mengadakan ibadah triwulan lansia di HKBP Jatiwaringin. Kegiatan sosial lansia. Di dalam kegiatan sosial lansia, mereka turut berpartisipasi atas meninggalnya beberapa anggota dari lansia. B. Dewan Marturia. Dewan Marturia membawahi 3 seksi, yaitu seksi musik, seksi sending, dan seksi sound system dan multimedia. Pada tahun 2023 semua seksi berjalan dengan baik. Seksi musik mengiringi seluruh ibadah dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan HKBP Mampang. Jumlah pemusik 10 orang dan song leader sebanyak 16 orang. Seksi musik menerima penambahan alat musik dan sound yang disumbangkan Panitia Pesta Gotilon 2023. 2 seksi sending, pelayanan seksi sending selama tahun 2023 ini tidak melakukan kunjungan secara langsung tetapi menggunakan pelayanan secara online, yaitu berupa sapaan firman Tuhan bagi seluruh jemaat. 3 multimedia dan sound system. Pelayanan sound system dan multimedia selama tahun 2023 berjalan dengan baik. Gereja kita menerima sumbangan dari jemaat untuk menambah peralatan multimedia yang sudah ada. C. Dewan Diakonia, seksi sosial mengadakan perkunjungan dan memberikan pengganti buah kepada yang sakit, memberikan uang duka, penghiburan kepada yang berduka, memberikan sipalas roha kepada Ina Nababalu, guru sekolah minggu dan situa pensiun. Seksi kemasyarakatan menyumbangkan kurban pada hari raya kurban sebanyak 4 ekor diperuntukkan bagi kelurahan Duren 3, Duren Bangka, RT dan RW di mana gereja kita berada. Seksi pendidikan, seksi kesehatan diadakan pemeriksaan kesehatan gratis menggunakan elektromagnetik, juga turut serta dalam penyuluhan kesehatan tentang penyakit kanker oleh Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia secara gratis. 3. Pesta Huria. Parheheon seksi kategorial yang terlaksana sekolah minggu, perempuan, remaja, NHKBP, AMA, semua ibadah parheon dilayangkan secara online, onsite dan live streaming. 2. Pesta Gotilon 2023 dan juga hari ulang tahun gereja HKBP Mampang Prapatan yang ke-40 yang dilaksanakan tanggal 12 November 2023 dengan berbagai kegiatan. Ibadah C, ibadah Jumat Agung peringatan kematian Tuhan Yesus diadakan
kebaktian 2 kali berbahasa Indonesia dan berbahasa Batak yang dilanjutkan dengan perjamuan kudus. F. Pesta pertama dan kedua kebangkitan Tuhan Yesus yaitu Paskah berjalan pada tanggal 9 April dan 10 April di gereja ini. G. Pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus dilaksanakan tanggal 18 Mei 2023 dengan kebaktian seperti biasa. H. Pesta pertama dan kedua turunnya Roh Kudus dilaksanakan pada hari Minggu 28 Mei dan pada hari Senin 29 Mei. I. Ibadah malam Natal hari Minggu 24 Desember, ibadah malam Natal diadakan 2 kali kebaktian di gereja ini. J. Pesta Natal, pesta pertama dan kedua Natal dilaksanakan pada tanggal 25 Desember dan tanggal 26 Desember, dilakukan secara live on-site dan live streaming. K. Ibadah akhir tahun diadakan 2 kali, yaitu berbahasa Indonesia dan berbahasa Batak secara on-site dan live streaming. 4. Kepersonalian. Amutasi pelayanan pendeta resort telah berlangsung dalam tahun ini, yaitu mutasi pendeta Sang Hormat Badjar Nahor dan pendeta Robert S. Pandiangan MTH menjadi pendeta HKBP Resort di HKBP Mampang Prapatan. B. Daftar kepersonalian Perhalado HKBP Mampang Prapatan hingga tanggal 31 Desember 2023 terlampir. 5. Penatalayanan atau perbendaharaan. A. Administrasi atau sekretariat. 1. Pengadaan pemuktahiran data atau statistik. Database jemaat dan statistik sudah hampir lengkap dan dapat dijadikan laporan ke distrik dan pusat yang meliputi nomor urut nama lengkap, tanggal lahir, tanggal baptis, tanggal sidi, tanggal menikah, kategori ama, ina, naposo remaja, anak-anak, golongan darah, alamat RT RW kecamatan. Dari database kita dapat menentukan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan keperluan lain dalam pelayanan. B. Bendahara atau keuangan menyimpan uang di bank, kas kecil, mengeluarkan uang dengan persetujuan Perhalado atau pendeta resort, dan laporan keuangan per 6 bulan, dan meminta pertanggungjawaban unit-unit mengirim kewajiban-kewajiban ke resort distrik Hatopan. C. Badan audit. Keadaan keuangan setiap minggu dimuat di warta jemaat sebagai laporan Badan Audit Keuangan dan dilaporkan pada berih tahun ini. D. Perbendaharaan. Daftar inventaris, menjaga dan memelihara inventaris, menyimpan dan mendokumentasikan surat-surat berharga, memeriksa laporan keuangan, mengadakan sarana dan prasarana, mengurus sertifikasi lahan. E. Persembahan motor dinas HKBP Mampang Prapatan. Tahun ini gereja kita telah menerima 1 unit kendaraan motor Beat dari Bapak Agus Hamonangan Pasaribu, anggota DPRD PSI untuk keperluan huria yang dipakai oleh pendeta fungsional. 6. Pandangan kegiatan di tahun 2024. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai tahun pelayanan, sebagai tahun okumene inklusif dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Dan subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Dengan tema tahun pelayanan ini, semua pelayan dan warga HKBP diingatkan untuk terbuka dan berprakarsa untuk hidup bersama dengan semua ciptaan Tuhan, terutama di daerah sekitar kita masing-masing. Perlu juga diingatkan bahwa tahun 2024 adalah tahun pesta demokrasi NKRI, agar semua warga ikut berpartisipasi memakai hak suaranya dengan baik. Sebagaimana telah kita tahu bersama bahwa HKBP secara umum, dan tentu kita termasuk di dalamnya,
akan bertekad melaksanakan beberapa kegiatan dari daftar ini. Tujuan, sasaran, dan program kerja sudah terdaftar di buku yang sudah dibagikan. Kita boleh membaca amang-inang. Beberapa dari usulan kegiatan itu telah termasuk dalam daftar keputusan rapat jemaat HKBP Mampang Perapatan pada Minggu 17 Desember 2023 yang lalu dan diikutkan dalam berih ini. Berharap kita semua akan berperan aktif mewujudkannya. Daftar keputusan rapat HKBP Mampang Perapatan Minggu 17 Desember 2024. Keputusan rapat HKBP 17 Desember 2023. Yang pertama, menerima laporan pelayanan jemaat yang disampaikan oleh pimpinan jemaat. Yang kedua, usulan kegiatan dari kantor pusat HKBP tahun 2024. 3, penambahan calon sintua yang diusulkan WIK. 4, sesuai anjuran dalam konvensi HKBP akan diadakan 5 kali perjamuan kudus dalam setiap tahun. 5, meningkatkan pengembangan pelayanan ibadah minggu. Ada beberapa yang sudah didaftarkan, kita boleh baca di buku yang sudah kita terima. 6, meningkatkan dan mengembangkan pelayanan WIK. Para situa di WIK menyepakati koordinator situa WIK disarankan sebagaimana disarankan dalam buku keseragaman pelayanan HKBP. Mengupayakan kebaktian 2 kali dalam sebulan. Pemetaan pelayanan WIK yang sudah lebih dari 40 KK perlu dimekarkan. 7, ibadah hari jadi HKBP tanggal 8 November akan diadakan kebaktian. 9, 8 katekisasi sidi. 9, renungan harian suara konsistori akan dilayankan. Renungan harian oleh seksi sending dikembangkan dan dikirimkan ke semua warga jemaat. Penulis renungan harian adalah para majelis jemaat. Penulis renungan akan menerima pelatihan. Meningkatkan mengembangkan pelayanan ibadah minggu. Ibadah variatif akan dilaksanakan setiap minggu melalui koordinasi dan melalui beberapa evaluasi, mencari, mengunjungi, dan mengajak warga jemaat yang sudah jarang beraktivitas di HKBP Mampang Perapatan. 10, tim 2 syafaat. 2 syafaat adalah bagian terpenting dalam kehidupan orang beriman, maka akan dibuka 2 syafaat melalui Zoom untuk pokok 2 tertentu yang dipimpin para pendua syafaat yang dikoordinir seksi sending. 11, pembekalan berkaitan dengan tema pelayanan HKBP Okumene Inklusif akan diadakan pembekalan majelis tahbisan dan keluarga, pemahaman pelayanan bersama HKBP Mampang Perapatan serta peran dan topangan keluarga dalam pelayanan. Setelah periodisasi para pelayan semua pengurus di jemaat, seksi, dan dewan tahun 2024 akan diadakan pembekalan bersama untuk memahami tugas bersama sebagai majelis jemaat non-tahbisan dan masing-masing sesuai unit pelayanannya. Guru sekolah minggu dan pendamping akan diberikan pembekalan. 12, pengembangan pelayanan diakoni akan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan mencakup layanan kedukaan, layanan kepada warga yang sakit, layanan korban bencana alam, pendampingan kepada warga jemaat usia uzur, pendampingan kepada warga jemaat yang tinggal sendiri, pendampingan kepada anak warga jemaat yatim piatu, pendampingan kepada warga jemaat dan sekitar difabel, layanan kasih kepada lingkungan, perkunjungan pastoral ke rumah warga jemaat. Untuk menopang layanan ini diharapkan partisipasi semua warga jemaat berupa partisipasi tetap bulanan atau tahunan dari setiap keluarga. Kotak dana diakoni di pintu masuk dan keluar akan disediakan amplop khusus. Ucapan syukur tertuju untuk diakoni Huria
Minggu Diakoni Huria. Juga akan membuka koperasi konsumen di mana produk usaha kerajinan atau industri makanan dan lainnya dari keluarga anggota dipasarkan ke semua warga jemaat. 13 panitia pesta Gotilon dipercayakan dipanitiai oleh WIK 1. Anggaran untuk penerimaan terlampir panitia akan dilantik pada pertanggungan bona tahun. 14 pertanggungan boni. Pertanggungan boni atau ibadah tanam benih adalah salah satu pelayanan gereja kepada warga jemaatnya yang pasti mempunyai lahan kerja yang beraneka ragam bentuk benihnya pada saat ini. Oleh karena segera setiap mengawali tahun kerja akan diadakan ibadah tersebut di mana setiap anggota jemaat membawa benih yang akan dikelola sepanjang tahun. Itu bisa berupa benih tumbuhan, proposal atau dokumen modal, bahkan rencana kerja dalam hati serta pikirannya untuk didoakan bersama. Ibadah ini dilaksanakan bersamaan dengan pertanggungan bona tahun. 15 pembangunan dan renovasi. Majelis Jemaat Tabisan akan mengangkat panitia pembangunan GSG untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi layanan warga jemaat yang membutuhkan. Akan diadakan juga penataan ruangan GSG. 16 renungan harian akan ditingkatkan renungan harian HKBP Mampang dalam bentuk teks dan audio yang dipersiapkan oleh penulis, para sintua dan anggota jemaat. 17 penambahan guru sekolah minggu di tahun 2024 diamanatkan untuk menerima kesediaan warga jemaat menjadi GSM atau guru sekolah minggu. 18 anggaran keuangan untuk menopang semua kegiatan kebutuhan selama tahun 2024 ditetapkan dana sebesar 1.934.177.29 rupiah, dan secara khusus untuk menopang kegiatan diakoni adalah sebesar 50 juta. Sumber penerimaan anggaran ini adalah dari pemberian Tuhan melalui kita semua warga jemaat berupa persembahan tetap bulanan tahunan, persembahan 1A, 1B, 2 ucapan syukur, dan dari hasil pesta-pesta yang dilakukan bersama. Selain 3 kantong persembahan yang rutin, akan ada sesekali kantong khusus persembahan sesudah khotbah untuk menopang kegiatan diakoni huria dan kegiatan marturia. Data inventaris HKBP Mampang Perapatan boleh kita lihat di data yang sudah ada di buku. Kepersonaliaan terlampir jemaat, nama guru sekolah minggu terlampir, jemaat meninggal terlampir, anak baptis terlampir, anggota jemaat pindah terlampir, anak lahir terlampir, jemaat ikat janji, katekisasi sidi, anggota jemaat baru, statistik jemaat terlampir, mutasi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan tahun 2023. Orang tua warga baru 9, yang meninggal 1 orang, pindah 2. Orang tua perempuan warga baru 9, yang meninggal 4, warga pindah 2. Anak masuk, anak lahir 6, warga baru 11, warga pindah 3. Selisih warga masuk dan warga keluar yaitu 35 kurang 12, 23. Maka jumlah warga yang bertambah tahun 2023 23 orang. Statistik yang mengikuti ibadah-ibadah dan sermon terlampir. Daftar yang memberikan persembahan tahunan 2023 terlampir. Rekapitulasi keuangan HKBP Mampang Perapatan 2022, total pemasukan huria 1.728.25.434, pengeluaran 1.575.234.484 rupiah, maka saldo akhir 316.219.815 rupiah.
Penutup, demikianlah beri statistik keuangan Jemaat HKBP Mampang Perapatan tahun 2023 serta pandangan singkat ke tahun 2024 yang akan kita jelang. Firman Tuhan melalui Pemazmur 90 ayat 12 mengajar kita semua menghitung hari-hari kita agar mendapat hikmat yang baik. Inilah perjalanan dan dinamika jemaat kita sepanjang tahun. Di dalamnya ada capaian yang perlu dipertahankan, capaian yang masih butuh peningkatan, dan masih ada yang perlu diberi perhatian besar untuk mengangkat dalam pelayanan ke depan. Majelis Jemaat Tahbisan dan non-tahbisan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari semua dinamika kegiatan ini. Mohon maaf jika masih ada saja kelemahan dan kekurangan melaksanakannya. Dan mohon doa bisa melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan jemaat kita di tahun 2024 di dalam tema kerja Okumene Inklusif. Terima kasih tak terhingga kepada semua jemaat atas dukungan moral, material, topangan doa dalam semua kegiatan tahun ini, sehingga semua kegiatan program di tahun kesehatan dapat berjalan dengan baik. Kiranya damai dan kasih Kristus memberkati kita semua, melimpahi semua keluarga dengan sukacita. Akhirnya kami menyampaikan selamat menjelang tahun baru 2024. Tuhan kiranya membawa kita melewati tahun ini dengan penuh sukacita. Bangkitlah HKBP Mampang Perapatan menjadi berkat bagi sekitarnya dan menjadi umat yang dikenan oleh Tuhan Yesus. Jakarta, 31 Desember 2023. Pimpinan Jemaat HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan, Pendeta Robert S. Pandiangan MTH. Demikian, mau lihat ya. Mewakili jemaat untuk memberikan kata sambutan. Salam. Yang saya hormati Amang Pendeta RS Pandiangan MTH Inang Boru Purba. Yang saya hormati Pendeta Suryani dengan Amang Munte. Yang saya hormati seluruh Sintua HKBP Mampang. Dan yang saya hormati dan saya cintai seluruh ruas Huria HKBP saat ini. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih, yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang. Kita semua dapat hadir dan dilindungi dan diberkati Tuhan Yesus. Saya sebagai ruas HKBP Mampang, saya merasa di Huria ini sangat nyaman dan sejuk. Semoga semua kita yang hadir di sini merasakannya juga selama mengikuti kebaktian. Selama di tahun 2023 ini, seperti yang kita lihat, anak sekolah minggu semakin ramai dan semangat. Begitu juga guru-guru sekolah minggu begitu bekerja keras. Dan remaja dan Naposo Bulung di HKBP Mampang Perapatan ini semakin ramai dan semakin maju. Berkembangnya ke depannya, mereka inilah penerus gereja HKBP Mampang Perapatan ini. Begitu juga kategorial lainnya seperti Punguan Ama, Punguan Ina, Punguan Deborah, Maranatha, Gabungan Deborah,
dan juga lansia. Semakin maju dan semakin berkembang dan semangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan gereja dan tidak pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Saya berharap juga untuk Huria yang belum ikut atau bergabung di kategorial kegiatan gereja ini agar dapat mengikutinya dan bertumbuh bersama dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersatu kita teguh, bersama-sama menjunjung tinggi keberhasilan HKBP Mampang Perapatan untuk kemajuan di tahun 2024. Saya mewakili Huruas Huria HKBP Mampang Perapatan juga mengucapkan Selamat Natal 2023, Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Kata sambutan mewakili majelis. Horasma Dihita Saluhutna. Saya mewakili Parhalado HKBP Mampang Perapatan. Pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sehingga semua program yang di 2023 dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang dibacakan di Berik tadi. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Amang, Inang Pendeta, tua-tua kami, orang tua kami, dan juga terutama kepada seluruh Huria HKBP Mampang sehingga juga program dapat berjalan dengan baik. Di antaranya mungkin yang menjadi catatan sentralisasi kita berjalan dengan baik, kita dapat 100 besar, dan juga pesta Gotilon dan HUT juga berjalan dengan lancar dan mendapatkan target yang sesuai dengan kita harapkan. Kemudian program-program yang lain juga dapat berjalan dengan baik. Itu semua dukungan dari kita semua. Di tahun 2024 ini kami juga meminta dukungan dari kita semua Huria HKBP Mampang agar program yang tadi dibacakan juga dapat berjalan dengan lancar. Di antaranya di tahun depan adalah tahun Oikumene inklusif, di mana kita juga menghadirkan Tuhan di pelayanan kita bukan hanya di Mampang tapi di luar juga. Dan juga di tahun 2024 akan ada tahun politik, kita warga HKBP Mampang bisa juga memberikan damai sehingga pesta politik kita dapat berjalan dengan baik. Harapan kami pertumbuhan kita bukan hanya dari sisi fisik saja atau dari keuangan saja, tetapi pertumbuhan rohani kita juga dapat berjalan dengan baik sehingga karakter kita semakin sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada dalam pelayanan kami mungkin ada kekurangan atau salah. Kami dari Parhalado memohon maaf. Dan juga akhirnya kami mengucapkan Selamat Natal 2023, selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Moliate. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 238 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan kita 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah untuk kita di ibadah akhir mengakhiri tahun 2023 ini, tertulis di Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Demikian bunyinya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian natsnya. Amang Inang dan Naposo Bulung yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa jam ke depan kita akan mengakhiri tahun 2023 dan akan memasuki tahun 2024. Tahun 2024 adalah tahun penuh rahmat Tuhan, di mana kita sudah mengalami bagaimana banyaknya perbuatan-perbuatan yang besar yang telah dilakukan Tuhan, perkara-perkara besar yang telah dilakukan oleh Tuhan terhadap kita. Ada beberapa kelompok orang untuk mengakhiri tahun ini dengan ragam penyambutan. Kalau kita seperti kita HKBP yang hadir saat ini adalah dengan cara mensyukuri dengan beribadah. Ada juga yang sudah healing ini, sudah ada yang ke puncak, menginap di puncak. Ada yang sudah mempersiapkan dengan bakar-membakar entah apapun yang mau dibakar, ya kan, jagung bakar, ikan bakar, daging bakar. Ada juga yang sudah mulai merencanakan makan di restoran. Tapi kita bersyukur melalui gereja HKBP kita selalu dituntun mengawalinya di gereja dan mengakhiri perjalanan setiap tahun itu di gereja. Jadi Amang Dut Inang, kalaupun nanti kita sampai jam 3 Mandok Hata, jangan lupa besok hadir walaupun agak mengantuk. Awali dan akhiri di gereja. Sekarang kita akhiri, besok kita awali di gereja. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya tanpa penyertaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang lemah, gampang putus asa, atau bahkan gampang koyak. Hati kita juga gampang koyak, tubuh kita juga gampang lemah. Tapi kita diberikan jaminan akan penyertaan Tuhan. Nang pedongan dong Mandok Hata, walaupun nanti ada yang sampai 4 jam ya acara ya. Ini biasanya apalagi kalau saya mengingat di kampung saya, kalau sudah mulai akhir tahun seperti ini, sudah mulai merancang apa yang mau dikatakan ke orang tua, mulai menyusun unek-unek. Bagi kami, bagi agak berbeda, mungkin bagi sebagian orang sama seperti saya, pukul 00 adalah serangan fajar kepada orang tua. Kita bebas mengucapkan apapun. Karena kalau orang tua kan dulu tidak seramah sekarang. Mereka punya hak, tidak boleh salah. Jadi kesempatan kita hanya di pukul 00. Kita nanti akan mengatakan bapak kita salah di mana, mama kita salah di mana. Ujung-ujungnya nanti setelah berdoa minta maaf, makan Indomie bersama, minum atau kue bolu, masih jarang kan, kue seperti yang Holland lah, yang Majestic lah, jarang lah dulu itu waktu kecil. Jadi nanti kita makan kue bolu, potong-potong yang kecil karena jarang. Terus minum susu cap nona, jarang juga nanti minum yang namanya sirup. Jadi di sana kesempatan minum sirup yang hangat-hangat lah. Itu sudah kita tunggu momen, karena Indomie adalah makanan yang agak susah pada waktu itu. Makan Indomie kecuali tahun baru, biasanya kalau kita lagi demam, panas, nggak selera makan. Akhirnya makan Indomie, ada namanya Indomie tukup. Jadi dia hanya direndam di air panas. Itu sudah sangat menyenangkan. Nah, baru hal yang paling kita sisihkan yaitu
Saat dibilang berdoa, anak sekolah minggu sekarang Nyai kalau berdoa gampang. Kalau dulu enggak, harus marsitobisan dulu, kaulah dulu. Begitu dia. Kalau sekarang sudah gampang. Jadi momen yang kita tunggu itu sebabnya kadang dia sampai 3 jam, 4 jam, bangunnya kesiangan lah. Momen yang paling kita tunggu adalah karena jujur saja saya sudah 19 tahun tidak bersama dengan orang tua. Jadi momen yang kita tunggu ketika lonceng gereja bersahut-sahutan. Mulai dari Katolik, mulai jam 12 HKBP, ini sampai 1 jam. Ini momen yang kita tunggu, syahdu. Tapi di atas segala sesuatu, di atas semua yang menyenangkan hati adalah saat kita sama-sama berdoa. Saat kita punya tekad untuk bersama-sama berdamai, orang tua dengan anak. Ini adalah momen kemudian merefleksikan diri bagaimana tuntunan Tuhan dan bagaimana permohonan kepada Tuhan ke depan. Nats hari ini dengan topik bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kata kemuliaan itu mengandung arti membuat Allah di atas segala-galanya. Kedudukan Allah di atas segala-galanya. Nats ini adalah nats pastoral kepada jemaat yang sedang berada di perantauan, yang mereka menghadapi ajaran sesat, termasuk juga tekanan-tekanan iman yang dijauhkan sehingga mereka murtad. Jadi banyak orang Kristen yang murtad, yang tidak mau menunjukkan jati dirinya sebagai orang Kristen. Maka penulis nats ini, penulis buku ini mendengungkan kembali bahwa di atas segala sesuatu pencapaian mereka, bahwa sesungguhnya bukan tentara Romawi, bukan yang mengejar, bukan ajaran-ajaran palsu yang harus mereka takuti. Mereka justru dituntun untuk percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang menyerahkan dirinya menjadi imam besar, yang mengorbankan dirinya, karena guru selamat pasti banyak, tapi satu-satunya juru selamat hanyalah Kristus. Mungkin dunia juga saat ini mengajarkan bagaimana untuk banyak ajaran-ajaran yang mau mengajarkan dan mengarahkan bagaimana untuk selamat. Tetapi Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini menyatakan, akulah juru selamat. Maka Mang dan Inang melalui topik khotbah hari ini, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita di dalam nats ini. Mengapa hanya bagi Allah kemuliaan sampai selama-lamanya? Nats ini menekankan bahwa Kristus adalah Mesias, Tuhan yang benar. Dan hanya melalui Dia kita memperoleh keselamatan, maka kita diajak supaya jangan menjauhkannya, meninggalkannya, supaya kita teguh iman kita walaupun menghadapi banyak masalah dan tantangan yang mungkin memutarbalikkan semangat kita, yang mungkin memutarbalikkan keinginan kita. Kita hari ini diajak bagaimana mensyukuri dan bagaimana kita bersukacita akan mengakhiri dan mengawali tahun baru. Tahun 2023 adalah tahun di mana selalu diingatkan tentang adaptasi new normal. Karena kita baru berpindah dari satu area yaitu COVID kepada pembaharuan, artinya new normal. Mulai meninggalkan yang keterbatasan oleh COVID. Kita masuk ke new normal. Tapi kita sudah diperhadapkan dengan berbagai pemikiran ahli. Di new normal itu akan terjadi resesi ekonomi besar-besaran dan di mana-mana. Kita sempat takut dan kita sempat goncang atas itu. Tapi Mang dan Inang, apa yang dikatakan oleh ahli bisa terjadi. Tapi mari kita lihat dengan melihat ke belakang dan melihat hari ini, apa yang sudah kita terima dan bagaimana Tuhan
menyertai kehidupan kita. Maka seperti nats ini yang membimbing kita dari segala pencapaian, dari segala yang sudah kita lewati, dari beban atau dari kehilangan atau rasa sakit yang kita hadapi sepanjang tahun 2023 ini, kita benar-benar diarahkan untuk menyaksikan iman kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah tempat yang tertinggi untuk selama-lamanya, karena Dia sudah mendukung kita sampai saat ini, membantu, melawat bersama-sama dengan kita di dalam suka dan duka kita. Maka yang pertama dari nats ini, kita diajak mengapa kita memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Yang pertama, karena Dialah Gembala Agung yang membawa damai, ketenangan dalam hidup kita. Di ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Sebagai gembala, apa yang telah Tuhan berikan dan kita terima dari Tuhan. Gembala fungsinya adalah menuntun, bukan hanya di jalan yang tenang, tetapi di jalan yang tidak tenang. Biasanya yang membuat kita terjatuh sering tersandung adalah kerikil yang kecil, bukan batu yang besar. Tetapi di dalam itu semua, ternyata Tuhan membantu kita, menolong kita, menuntun kita, merawat kita, membawa kita ke rumput yang hijau, mensejahterakan. Rumput hijau adalah lambang kebutuhan kita yang tercukupi, baik secara ekonomi, baik secara jasmani. Kalau kita kemarin meradang, meringis, karena diperhadapkan dengan mungkin ada ekonomi yang luruh atau runtuh, tapi lihatlah, hari ini kita boleh melewatinya. Tuhan adalah gembala yang menyerahkan diri, karena kehidupan seorang gembala di padang gurun itu adalah membawa para gembala yang sering diancam oleh bahaya serigala yang menerkam mereka sampai mati, atau bahkan meluluh lantakkan barisan domba-dombanya. Yesus datang menyatukan kita. Yesus datang justru memberikan nyawanya. Itu sebabnya Dia dikatakan gembala yang agung. Maka bagi Dia kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Karena sebagai gembala Dia telah menuntun kita, memberikan kebutuhan kita secara jasmani dan rohani dalam setiap apa yang kita hadapi. Amang dan Inang, saya mau mengajak kita menyanyikan lagu Di Tengah Ombak. Sudah di taman boteta he? Bisa enggak dibantu multimedia ya menghadirkan Oke. Kita mau menyanyikan bagaimana perjalanan kehidupan kita yang memang selalu berhadapan dengan gelombang dalam hidup ini. Pemusik bisa tidak ya bantu? Sudah tampil Amang Inang, kebetulan di sini dia agak bisa ya, sudah ada. Oh jalan, oke. Kita boleh sama-sama menyanyikannya. Di tengah ombak. Kita sama-sama menyanyikannya. Di pencobaan
bagaikan kapal yang selalu mengharap kasih-Nya. Mampu Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Demikianlah hidup kita. Jadi sepanjang 2023 ini, Amang dan Inang, ini kita rasakan. Tapi Tuhan yang pertama mengawal kehidupan kita, karena Dia adalah gembala satu-satunya yang melebihi gembala di dunia ini. Inilah yang memberikan jaminan bagi kita untuk memasuki tahun 2024. Yang kedua, mengapa bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya? Karena Tuhanlah yang memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Tuhan memperlengkapi kita untuk melakukan segala yang baik. Di ayat 21, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Setiap kita memiliki resolusi apa yang akan kita lakukan di tahun 2024. Orang tua mungkin punya resolusi menjadi orang tua yang terbaik di tahun 2024, membuat jarak yang semakin dekat, keluarga yang semakin baik, pekerjaan yang semakin nyaman, anak-anak yang semakin dekat dengan kita, pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, termasuk juga hubungan dengan suami istri, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan tetangga, termasuk juga kita punya resolusi makin rajin nanti ke gereja dan pertanyaan. Apalagi programkan tahun 2024 itu 2 kali sebulan nanti pertanyaan sektor. 2 kali di dalam sebulan, yang biasanya sekali sebulan. Kita mungkin punya resolusi di tahun 2024, ada yang mungkin mau ke Yerusalem bagi orang tua kami, ya kan? Semoga jadi. Bagi mungkin yang sudah punya resolusi harus menikah di tahun 2024, tapi ini resolusi yang belum menikah. Jangan pula yang sudah menikah punya resolusi untuk menikah kembali, itu sudah salah. Ada mungkin juga resolusi bagi kita semua, Amang dan Ina, semakin cantik, wajar-wajar saja. Atau mungkin juga memiliki keinginan resolusi, ikonadong nama jabukku mobilhu, resolusi. Tapi kita kembali ke nats ini. Segala perlengkapan yang baik, segala keinginan yang baik, segala pekerjaan yang akan kita kerjakan, katanya Amang dan Inang, perlengkapannya hanya bersumber dari Tuhan. Supaya ketika resolusi itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak pernah bersungut-sungut atau menyerah. Kalaupun agak lambat, kita boleh tetap setia dan taat. Terkadang hidup ini kan seperti kata Naposo itunya, out of the box. Ada
kekuatan di luar kelaziman yang tidak berasal dari diri kita, tapi berasal dari Tuhan. Perlengkapan kita yang terbaik bukan dengan mengandalkan otot, tapi perlengkapan yang terbaik adalah ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan melakukannya. Segala yang baik, segala yang kita inginkan, segala pekerjaan yang berkenan kepada Allah hanya boleh kita lakukan ketika berdampingan dan bersama-sama dengan Allah. Yang terakhir melalui nats ini, Amang dan Inang, hanya Tuhanlah yang layak menerima kemuliaan. Keberhasilan kita di tahun 2023 ini, Amang dan Inang, kiranya itu tidak memindahkan kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaan kita. Karena berpikir hasil otak kita, hasil kemampuan kita, hasil kepintaran kita, hasil kerja keras kita. Hati-hati, jangan pernah mencuri kemuliaan Allah, karena kita akan sengsara dan kita menjadi orang yang sombong dan kita akan melawan dan memberontak kepada Tuhan. Biarlah atas segala apa yang kita capai saat ini adalah memang untuk memuliakan Tuhan. Selamat mengakhiri tahun ini bersama Tuhan dan mengawali tahun 2024, tahun yang tidak kita tahu apa yang akan terjadi dan tahun yang belum kita tahu seperti apa dia. Tapi mari kita ingat bahwa Tuhan sudah mendahului kita memasuki tahun 2024, menyambut kita dengan kasih dan rangkulannya. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar, yang menguatkan kami mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2024. Banyak hal yang telah terjadi di tahun 2023 yang mungkin menyakitkan perasaan kami, membuat kami lemah, tapi luar biasa Tuhan membawa kami melewati itu semua. Ajar kami mensyukuri rahmat Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar kami bergantung kepadamu ketika memasuki tahun 2024. Tahun di mana kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah gembala yang agung, yang telah memberikan perdamaian dan damai sejahtera bagi kami orang berdosa ini. Maka itu adalah menjadi jaminan bahwa Tuhan akan tetap menuntun kami di tahun 2024. Terima kasih Tuhan atas perjalanan Gereja HKBP Mampang Prapatan yang sudah melakukan program yang didukung oleh jemaat-Mu di dalam keterbatasan ekonomi, tenaga, di dalam juga berbagai kecukupan yang diterima oleh jemaat-Mu, baik tenaga dan materi, semua bersinergi sama-sama memberikan yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan di gereja ini. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kerinduan mereka. Dan di dalam kelemahan mereka saat ini, Tuhan kuatkan iman mereka. Di dalam sakit penyakit yang mereka derita, mereka boleh bergantung kepada Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu yang sudah memasuki masa-masa tua mereka, biarlah mereka di dalam masa tua mereka tetap menjadi teladan iman bagi sudut Noposo. Kami bersyukur atas kesinergian dari jemaat-Mu, dari anak sekolah minggu sampai lansia, yang menunjukkan kasih mereka kepada gereja ini sebagai wujud kasih kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan mereka. Berkatilah semua juga Parhalado yang dipimpin oleh pendeta resort yang memberikan tenaga, waktu, pikiran yang terkadang harus meninggalkan keluarga mereka supaya terlaksana semua pelayanan di gereja ini. Berkati keluarga yang selalu mendukung mereka. Berkatilah semua perekonomian jemaat-Mu, berikan sukacita di tengah keluarga mereka.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Bersama Tuhan kami akan masuki tahun 2024 dan juga program dan anggaran di tahun 2024. Kami juga boleh bersinergi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan ke depan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selalu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.